Demikian juga Abu Lahab, pamannya Nabi dan istrinya Ummu Jamil, tantenya Nabi, juga tidak kalah dalam mengganggu Nabi SAW. Dalam satu hadis dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakun lailataini aw thalathan." Saudara Rasulullah SAW sakit, Rasulullah tidak salat malam 2 hari atau 3 hari. Fajat imra'atu, maka datanglah seorang wanita, itu dari Quraisy, itu istrinya Abu Lahab. Faqalat ya Muhammad, dia berkata, "Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanu qad taraka." Wahai Muhammad, saya berharap setanmu sudah meninggalkan engkau. Allah tidak datang kepadamu atau Jibril tidak datang kepadamu. Dia menamakan setan. Dinamakan setan, yang kasih wahyu dinamakan setan. Lam arahu qarabaka mundu lailataini aw thalatha. Saya lihat setanmu tidak datang mendekatimu sejak 2 atau 3 hari. Fa anzalallahu azza wa jalla wal duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi malam dan demi Tuhan dan demi malam tatkala sudah sunyi-sunyinya, sungguhnya Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi seharusnya harusnya tante dan om mendukung perjuangan dakwah Nabi SAW, tapi ternyata om dan tantenya malah menghina Nabi SAW. Demikian juga turun firman Allah tentang istrinya Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatan hatab. Istrinya Abu Lahab yang memikul kayu bakar. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, apa maksudnya istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar? Ada yang mengatakan dia keluar di malam hari, kemudian dia bawa tali, fijidiha hablum min masad, dia gantungkan tali di lehernya, dia pergi cari ranting-ranting kayu, dia pikul. Dan ini bukan kebagian perempuan sebenarnya, tapi dia lakukan karena saking bencinya kepada Muhammad. Maka dia cari kayu-kayu berduri, dia pikul dengan susahnya, kemudian dia taruh di jalan yang akan dilewati oleh Muhammad. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, dia membawa kayu bakar, maksudnya dia bakalan masuk neraka Jahanam. Dan dalam neraka dia akan bawa kayu bakar untuk ikut membakar suaminya, Abu Lahab. Dan ini adalah sisaan yang paling pedih kepada Abu Lahab, tatkala dia masuk neraka bersama orang yang cintai istrinya, dan istrinya ikut membakarnya. Ya. Jadi keluarga Abu Lahab ini keluarganya brengsek semua, bapaknya brengsek, istrinya brengsek, anak-anaknya juga kurang ajar semuanya. Ya, top nih apa namanya? Demikian juga anaknya, namanya Utbah atau Utaibah, sama. Sebelum dia pergi ke negeri Syam mendadak, dia datang dulu, sempatkan diri untuk maki-maki Muhammad. Gini, kalau dia pergi, sempat-sempatin diri untuk maki-maki Muhammad. Biasanya Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan dia. Tahu-tahu waktu dia lagi maki-maki Muhammad, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimkanlah binatang buas kepadanya. Tumben-tumben yang Muhammad berdoa, dia ketakutan. Akhirnya berangkatlah dia menuju ke negeri Syam. Di tengah perjalanan dia ketakutan. Dan temannya, ada apa? Ini kenapa? Ya, saya takut dengan doanya Muhammad. Jangan khawatir, tidak akan ada binatang buas datangi, kami akan menjagamu. Akhirnya mereka menginap satu tempat atau singgah satu tempat. Kemudian teman-temannya kemudian menaungi dia, menghukum dia, jangan sampai ada yang lain datang. Tiba-tiba datang singa, kemudian menerjang, ambil dia, gigit, kemudian dibawa pergi. Jadi bapaknya Abu Lahab caci maki Nabi, ibunya, istrinya Abu Lahab juga mencaci maki Nabi, anaknya juga mencaci maki Nabi SAW.